Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, dosen pengampu dan juga teman-teman. Di sini saya, kelompok 13 dan juga Dini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Penerapan Teknologi Big Data dan juga Artificial Intelligence dari perusahaan Cargill. Nah, di sini saya adalah Risma Putri Dulia dengan NIM 244600023 dan juga Dini G4000 dengan NIM 244600244 dengan dosen pengampu Bapak Rizal Setia Perdana Skom Mkom PhD. Kemudian yang pertama yaitu ada topik pembahasan, yang pertama yaitu ada profil perusahaan, yang kedua ada analisis penerapan teknologi big data dan juga AI, yang ketiga keunggulan dari teknologi, yang keempat impact dari teknologi tersebut, yang kelima yaitu tantangan penerapan teknologi dan juga kesimpulan. Baik, yang selanjutnya yaitu profil perusahaan Cargill. Cargill ini merupakan perusahaan multinasional yang berbasis AI di Amerika Serikat dan bergerak dalam bidang agribisnis, pangan, produk industri, dan layanan keuangan. Ini didirikan pada tahun 1865 di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat oleh William Wallace Cargill, di mana Cargill ini memiliki kantor pusat di Minnetonka, Minnesota, Amerika Serikat. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di dunia dari segi pendapatan. Cargill beroperasi di lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia, dan memperkerjakan lebih dari 160.000 karyawan secara global. Cargill mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1974 dan dengan membuka pabrik pakan di Bogor. Cargill ini menjalankan usahanya dengan menjunjung tinggi integritas, kepercayaan, dan kolaborasi. Nilai-nilai inti perusahaan meliputi tanggung jawab, inovasi, keberlanjutan, serta komitmen terhadap keamanan pangan dan kesejahteraan masyarakat global. Yang selanjutnya yaitu analisis penerapan teknologi Big Data atau AI pada Cargill. Yang pertama itu jenis data. Pada perusahaan Cargill ini terdapat 6 kategori data. Yang pertama ada data nutrisi dan pakan, di mana jenis datanya ini mencakup komposisi pakan, kualitas pakan, harga dan ketersediaan bahan pakan, konsumsi pakan harian per ekor, di mana data ini berasal dari laboratorium nutrisi, sensor timbangan otomatis, dan pencatatan operasional harian yang berfungsi untuk formulasi pakan presisi, prediksi efisiensi konversi pakan. Kemudian kategori data yang kedua itu data biometrik hewan, di mana jenis datanya mencakup berat badan dan pertumbuhan harian atau mingguan, FCR, produksi susu per ekor per hari, tingkat fertilitas, dan siklus reproduksi. Sumber data ini berasal dari sensor tubuh, radio frequency identification, yang berfungsi untuk deteksi dini penyakit dan manajemen kesehatan dan performa ternak. Yang selanjutnya itu data lingkungan, di mana jenis datanya ini mencakup suhu dan kelembapan kandang, kualitas ventilasi dan sirkulasi udara. Sumber datanya ini berasal dari sensor IoT lingkungan dan alat ukur otomatis. Ini berfungsi untuk adaptasi kondisi lingkungan dan kontrol stres lingkungan. Kemudian data operasional, di mana jenis data ini mencakup jadwal pemberian pakan pemerahan, penggunaan antibiotik, dan produktivitas per unit waktu dan biaya operasional harian. Sumber data ini dari software manajemen peternakan dan aplikasi seluler serta sistem ERP. Tujuannya untuk penjadwalan otomatis, efisiensi tenaga kerja dan manajemen kesehatan. Dan yang kemudian yaitu data ekonomi dan pasar. Jenis data ini mencakup harga bahan baku pakan harian, biaya distribusi dan logistik, analisis margin keuntungan dan break event point, di mana sumber datanya ini dari pasal digital, laporan keuangan dan sistem logistik, dan fungsinya optimasi biaya dan strategi penjualan. Kategori data yang terakhir itu data historis dan prediktif. Jenis datanya ini mencakup riwayat performa ternak, kemudian data tren jangka panjang untuk analisis regresi dan prediksi output. Sumber datanya ini yaitu cold database dan dianalisis menggunakan algoritma machine learning, di mana berfungsi untuk pemodalan AI untuk prediksi performa dan resiko. Baik, yang selanjutnya, tools dan teknologi big data atau AI yang diterapkan pada perusahaan Cargill. Yang pertama itu Gallion, di mana Gallion ini adalah platform penilaian mikrobioma usus pada ayam broiler berbasis AI dan teknologi mikro
ERI yang dirancang untuk mengaitkan kondisi mikrobioma dengan nutrisi, kesehatan, serta praktik manajemen, di mana Gallium ini telah digunakan lebih dari 200 uji coba global dengan analisis lebih dari 60.000 sampel menggunakan mikroeri untuk mendeteksi berbagai mikromarker bakteri usus secara cepat, AI atau statistik non-linear, untuk memilih biomarker penting berdasarkan data sekuensi. Yang selanjutnya itu mekanisme kerja teknologi dari Gallium ini. Yang pertama adalah imaging. Ini sampel mikrobioma dianalisis menggunakan teknologi mercury dengan fluoresensi. Proses ini menghasilkan gambar biologis kuantitatif sebagai data awal. Selanjutnya yang kedua yaitu raw data, di mana gambar fluoresensi ini dikonversi menjadi angka atau nilai numerik. Data dalam bentuk mentah ini belum dapat langsung dianalisis karena mengandung noise dan variabel latar belakang. Selanjutnya yaitu processing. Ini melibatkan penghapusan latar belakang, mengoreksi duplikasi data, dan menambahkan metadata. Selanjutnya itu normalization. Ini disesuaikan agar dapat dibandingkan antara sampel. Grafik hasil normalisasi menunjukkan pada pola distribusi data yang sudah seragam. Yang selanjutnya yaitu statistical analysis. Itu data yang telah dinormalisasi dianalisis menggunakan metode parametrik dan non-parametrik dan perbandingan rata-rata antar kelompok yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antar kondisi mikrobioma. Selanjutnya itu AI modeling. Ini melibatkan analisis lanjutan menggunakan AI, yaitu termasuk cross validation, uji biomarker, dan visualisasi. Ya, selanjutnya itu impact dari Galeon. Yang pertama yaitu Galeon memberikan manfaat untuk meningkatkan kesehatan ternak melalui perbaikan nutrisi pakan, meningkatkan keamanan saat panen, dan juga kinerja keseluruhan diukur melalui indikator CR, mortalitas, berat karkas, dan juga pertahanan bobot badan. Kemudian melakukan pengujian secara non-invasif terhadap mikrobioma usus pada ayam. Galeon mendukung untuk penelitian dan pengembangan produk Cargill melalui kemitraan, serta mempermudah mitra untuk mengakses serta memantau perkembangan setiap hari untuk menambah pelanggan baru. Kemudian, galian ini memiliki keunggulan yaitu pengambilan sampel mudah dan juga non-invasif, analisis stock food yang tinggi, penjelasan yang jelas terkait mikrobioma pada usus, semua bahan dan cara pengambilan sampel disediakan secara rinci, fokus pada biomarker pertama dan juga memberikan penjelasan pada produk atau solusi tertentu. Next. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Galeon ini yaitu keterbatasan infrastruktur, laboratorium mikrobiologi dan juga molekuler. Galeon tidak bisa diterapkan pada beberapa wilayah di PT Cargill ini. Basis data mikrobiota di Indonesia masih sangat terbatas sehingga hanya dapat diterapkan pada beberapa tempat saja. Kemudian ada kurangnya integrasi antara data biologis, kesehatan ayam, dan juga performa produksi. Bisa menyebabkan hasil analisis yang tidak relevan secara operasional. Serta Galeon ini perlu memfilter apa saja faktor eksternal seperti lingkungan, kandang, suhu, kelembapan, dan juga kualitas air dan juga pakan. Next. Teknologi yang selanjutnya yang digunakan pada Cargill ini yaitu reveal layers, di mana ini teknologi non-invasif yang mau dikembangkan oleh Cargill untuk memantau kondisi tubuh ayam petelur secara real time. Teknologi ini dirancang guna mendukung produktivitas dan kesehatan unggas dengan cara yang efisien, presisi, dan berbasis data. Reveal ini menggunakan teknologi near infrared, ini berfungsi untuk mengukur ketebalan lemak tubuh ayam secara cepat tanpa perlu prosedur bedah atau penanganan invasif. Yang selanjutnya itu mekanisme kerja dari teknologi reveal layers ini. Yang pertama itu pemindaian, itu menggunakan cahaya near infrared ini untuk mengukur ketebalan bantalan lemak ayam melalui kulit secara non-invasif. Kemudian tahap yang kedua pengumpulan data, hasil pemindaian dikirim secara langsung ke perangkat mobile melalui koneksi Bluetooth. Dan yang terakhir itu interpretasi. Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan data individu atau populasi dengan standar ideal sesuai umur ayam sehingga pakan ini dapat disesuaikan secara tepat.
Ya, kemudian ada impact dari refill. Yang pertama yaitu memberikan manfaat untuk menciptakan formulasi pakan sesuai yang dibutuhkan secara real time dengan memperhatikan harga pakan sesuai dengan kebutuhan dari mitra tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memperpanjang periode bertelur lebih dari hingga 10 minggu. Yang ketiga, meningkatkan produksi telur hingga 100 minggu. Meningkatkan pendapatan berdasarkan peningkatan produksi telur. Jadi semakin lama bertelurnya maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak pula. Next. Kemudian kelebihan dari refill ini yaitu menggunakan teknologi near infrared atau NIR, kemudian koleksi data secara langsung menggunakan Bluetooth. Kemudian yang ketiga mengoptimalisasi biaya pakan sesuai yang dibutuhkan. Next. Kemudian tantangan yang dihadapi dari refill ini yaitu yang pertama mempertahankan bobot badan untuk ayam jangka panjang, mendukung kesejahteraan ternak, memantau kesehatan ayam dan juga metabolisme nutrisi yang optimal. Karena di sini itu dijelaskan hampir 100 minggu lebih. Kemudian nutrisi yang tepat agar ayam dapat menyerap pakan dengan optimal. Penerapan ini masih ada di 13 negara, jadi masih banyak yang belum jangkau dan juga bisa mengakses. Kemudian Refill ini menggunakan data lingkungan untuk menyarankan formulasi pakan dan juga manajemen pemeliharaan. Next. Baik, yang selanjutnya teknologi panorama, di mana panorama ini adalah sebuah platform perencanaan skenario yang fleksibel dan berbasis data. Ini dikembangkan Cargill untuk produsen broiler, di mana dirancang untuk membantu produsen menghadapi volatilitas pasar dan mengambil keputusan strategi yang tepat dalam perencanaan produksi, ekonomi, dan nutrisi. Tujuan dan fungsi dari panorama ini yaitu mengevaluasi berbagai strategi produksi, kemudian memprediksi dampak ekonomi dari berbagai skenario, dan yang terakhir itu menghubungkan perencanaan ekonomi dan nutrisi secara real time dengan sistem Cargill Nutrition System. Yang selanjutnya itu mekanisme kerja dari teknologi panorama. Yang pertama itu perencanaan skenario, yaitu menyusun dan menyesuaikan berbagai skenario berdasarkan variabel seperti biaya pakan waktu panen, harga jual dan bobot target untuk memperkirakan dampak terhadap margin dan efisiensi biaya. Kemudian yang kedua, integrasi dengan CNS, yaitu data nutrisi dari formulasi pakan ini terhubung langsung dengan sistem sehingga memungkinkan analisis hubungan antara komposisi pakan dan hasil finansial. Kemudian yang ketiga yaitu pemodelan prediktif. Platform ini memproyeksikan kinerja operasional berdasarkan tren historis sehingga dapat mengantisipasi risiko produksi dan pasar. Dan mekanisme yang terakhir itu dashboard interaktif, di mana menyediakan tampilan data visual seperti grafik dan indikator ekonomi yang dapat diakses lintas fungsi. Ini mendukung pengambilan keputusan yang terpadu. Kemudian panorama ini memberikan manfaat untuk yang pertama memberikan rekomendasi manajemen perkandangan yang sesuai dengan tantangan yang sedang dialami. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman kesejahteraan ternak yang baik, menciptakan sektor peternakan khususnya ayam daging yang berkelanjutan, membuat formulasi pakan dengan memperhatikan bahan pakan yang akan digunakan, memproses hasil ternak dengan baik yang disesuaikan dengan permintaan pasar, memasarkan hasil ternak dengan sinkronisasi volume produksi. Next. Ya, kemudian panorama ini memiliki impact yang baik atau keunggulannya. Yang pertama yaitu planning system dari hulu hingga hilir. Yang kedua menggunakan Cargill Nutrition System. Yang ketiga penjelasan terkait strategi ekonomi. Yang keempat yaitu memberikan rekomendasi sehingga dapat diprediksi. Yang kelima memberikan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan organisasi untuk mengimplementasikan dan juga untuk saling bertukar pemikiran. Kemudian tantangan dari panorama ini yaitu yang pertama, pentingnya memantau data pakan agar kualitas bahan sesuai dengan formulasi nutrisi. Yang kedua, terlambatnya pendeteksian penyakit sehingga tidak dilakukan vaksinasi dan juga pengobatan yang nantinya akan terjadi mortalitas. Yang ketiga yaitu penanganan yang tidak tepat dalam lingkungan peternak dan juga perlu adanya SDM khusus untuk menerapkan teknologi panorama. Jadi perlu adanya sosialisasi dan juga pelatihan. Kemudian panorama ini masih penerapannya masih di 11 negara yang artinya belum banyak yang mendalami dan juga menerapkan teknologi tersebut. Next. Kemudian teknologi yang terakhir yaitu dairy intelligence, di mana
teknologi ini adalah sistem manajemen nutrisi dan performa sapi perah berbasis teknologi digital atau AI yang dikembangkan oleh Cargill. Platform ini dirancang untuk membantu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara terintegrasi. Ini untuk meningkatkan efisiensi produksi, kesehatan sapi, dan keberlanjutan sistem peternakan. Komponen utama dari teknologi ini terdiri atas tiga. Yang pertama, discovery. Ini untuk pemantauan kondisi ternak secara cepat dan komparatif. Kemudian ada insight. Ini analisis data untuk identifikasi tren dan perbandingan kinerja peternakan. Dan yang terakhir adalah forecast. Ini prediksi berbasis ekonomi untuk mendukung keputusan manajemen yang optimal. Yang selanjutnya itu mekanisme kerja teknologi dari Dairy Intelligence ini, yaitu melalui perangkat berupa tablet atau komputer, ini mengumpulkan dan mengintegrasikan data mengenai produksi susu, kondisi kesehatan dan kenyamanan, serta formulasi pakan dari berbagai perangkat lunak atau sistem manajemen ternak. Informasi ini kemudian diolah menjadi rekomendasi spesifik yang ditinjau bersama konsultan dari perusahaan Cargill ini, lengkap dengan simulasi what if yang menunjukkan dampak biaya dan keuntungan dari berbagai skenario tindakan. Ya, kemudian ada Dairy Intelligence ini memberikan manfaat untuk yang pertama memanfaatkan data untuk diintegrasikan dari berbagai sumber data, seperti volume susu dan juga pakan. Kemudian yang kedua mengakses keadaan terbaru dan juga membandingkan dengan ternak yang sebanding. Yang ketiga yaitu memprioritaskan laba dan juga waktu serta dapat membuat keputusan untuk jangka panjang. Next. Kemudian dari intelijen ini yang pertama memberikan solusi serta mengidentifikasi peluang. Yang kedua yaitu memberikan informasi secara lengkap pada peternak, membandingkan kondisi ternak secara langsung, memberikan tiga komponen solusi tadi, kemudian melakukan kombinasi sistem software pada platform, kemudian menerapkan manajemen beternak yang baik. Next. Nah, tantangan yang dialami dari daily intelligence ini yaitu yang pertama, diperlukan SDM yang dapat menerapkan dengan baik, infrastruktur digital yang canggih itu tidak semua negara dapat menerapkannya, serta kurang tepatnya dalam pengambilan data sehingga dapat mempengaruhi ketepatan mengambil solusi. Kemudian pengambilan keputusan yang perlu dikaji ulang agar solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kesimpulannya, Galeon, Refill, Panorama, dan juga Daily Intelligence yang sudah diterapkan di Cargill merupakan suatu teknologi yang saling terintegrasi sesuai komunitinya masing-masing. Teknologi tersebut dapat mendukung efisiensi operasional dan juga keberlanjutan perkembangan dari Cargill pada sektor peternakan. Diharapkan Cargill dapat melakukan pemerataan dan pengembangan pelaksanaan di setiap negara, khususnya Indonesia. Sekian dari kami kelompok 13. Jika ada kurang lebihnya kami terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.